Materi yang akan kami bahas yaitu 1. ITIL 4, ITIL Service Value System atau ITIL SVS. Yang kedua, 7 prinsip panduan ITIL. Nah, di sini apa sih tujuan dari ITIL 4 dan apa ITIL SVS itu? Tujuan dari ITIL 4 adalah untuk memahami cara mengadopsi dan menerapkan pola pikir dan pendekatan praktik terbaik untuk kemampuan manajemen layanan IT mereka. ITIL 4 juga memiliki fokus organisasi IT modern pada transformasi digital, pengalaman pelanggan, dan dorongan untuk keunggulan layanan. ITIL SVS ITIL-SVS adalah semua komponen dan aktivitas organisasi bekerja bersama sebagai sebuah sistem untuk memfasilitasi penciptaan nilai atau value creation. Karena itulah ITIL 4 sangat relevan jika dianggap sebagai sebuah solusi pengelolaan layanan dalam era industri 4.0. Service Value System atau SVS bertujuan untuk organisasi memaksimalkan dan mewujudkan nilai dengan pelanggan mereka dengan memfasilitasi hasil yang ingin mereka capai. 4 dimensi manajemen layanan telah menunjukkan bahwa pendekatan holistik adalah cara terbaik bagi organisasi untuk memenuhi tujuannya dalam memberikan layanan yang berkualitas dan hemat biaya yang memenuhi kebutuhan pelanggannya dan memenuhi persyaratan para pemangku kepentingannya. Jadi, apa yang ada di SVS? SVS terdiri dari input, elemen, dan output tertentu yang relevan dengan manajemen layanan. Input utama ke SVS adalah peluang dan permintaan, sedangkan output SVS adalah nilai yang dikirimkan oleh produk dan layanan. Kesempatan mengacu pada opsi atau kemungkinan untuk menambah nilai bagi pemangku kepentingan atau meningkatkan organisasi. Permintaan mengacu pada kebutuhan atau keinginan untuk produk dan layanan di antara konsumen internal dan eksternal. Peluang dan permintaan memicu aktivitas dalam SVS, dan kegiatan ini mengarah pada penciptaan nilai. Peluang dan permintaan selalu masuk ke dalam sistem, tetapi organisasi tidak secara otomatis menerima semua peluang atau memenuhi semua permintaan itu. Mengapa harus menggunakan service value system? Karena untuk mencapai sebuah kesuksesan selalu membutuhkan sistem, dan ketika organisasi memiliki sistem yang kohesif, maka organisasi tersebut akan mencapai tujuan dengan baik dan mampu mencapai lebih banyak lagi. Jika suatu organisasi berupaya mengembangkan kemampuan dan membuatnya bekerja sama, maka organisasi tersebut akan mendapatkan hasil yang lebih baik, lebih cepat, dan tentunya lebih terjangkau atau murah. Sasaran spesifik dari organisasi tersebut akan berubah seiring berjalannya waktu. Sistem yang matang berdasarkan kapabilitas pasti memiliki fleksibilitas bawaan, akan membantu organisasi untuk mencapai tujuan dan membuat kesuksesan suatu organisasi bukan lagi kebetulan, tetapi bisa menjadi suatu hal yang pasti. Dalam manajemen layanan, keberhasilan organisasi dapat ditentukan oleh dua kemampuan utama. Yang pertama, kelincahan organisasi. Yang dimaksud dari kelincahan organisasi adalah kemampuan organisasi untuk bergerak dan beradaptasi dengan cepat, fleksibel, dan tegas untuk mendukung perubahan internal, misalnya perubahan struktur organisasi, perubahan teknologi, perubahan keterampilan, dan lain-lain. Dan yang kedua, ketahanan organisasi. Yang dimaksud dari ketahanan organisasi adalah kemampuan suatu organisasi untuk mengantisipasi, mempersiapkan, merespon, dan beradaptasi dengan perubahan inkremental dan
gangguan mendadak dari perspektif internal, yaitu faktor pastel. Contoh penerapan ITIL SVS pada toko aksesoris HP. Untuk gambar yang pertama, yang kecil, itu adalah salah satu contoh yang baik di mana pelanggan menginginkan dan mengharapkan barang yang murah. Dengan mengorbankan sedikit kualitas barang tersebut, pengalaman yang dibutuhkan dan hasil yang diharapkan sebenarnya adalah mendapatkan barang yang memiliki harga yang murah dengan kualitas standar daripada barang yang memiliki harga yang mahal. Itu untuk toko aksesoris yang HP yang kecil dengan gambar yang kecil. Untuk yang gambar kedua itu adalah contoh toko aksesoris HP yang sudah besar. Di sini tidak berpengaruh di toko aksesoris yang sudah besar, di mana para pembeli memilih barang yang mahal dengan kualitas yang bagus, di mana pengalaman fasilitas yang lebih lengkap. Beberapa pelanggan mungkin menginginkan barang yang memiliki kualitas yang standar, walaupun kebanyakan pelanggan pasti langsung memilih barang yang memiliki kualitas yang bagus. Ini dikarenakan adanya garansi yang diberikan oleh toko tersebut yang membuat orang tidak ragu dalam membeli barangnya. Dan yang pasti, pada toko aksesoris HP yang besar akan memiliki barang yang lengkap atau variasi barang yang lebih banyak dari toko aksesoris HP yang kecil. Itu bisa jadi kendala di toko aksesoris HP yang kecil, karena beberapa orang terkadang mencari barang yang unik atau barang yang tidak semua toko aksesoris punya. Karena ketidaklengkapan barang tersebut atau stok barang yang dimiliki hanya sedikit, karena itu terkadang ada respon negatif dari para pembeli. Karena itu juga kebanyakan pembeli langsung memilih toko aksesoris yang sudah besar, dikarenakan banyaknya barang atau lengkapnya stok yang sudah dimiliki. Jadi, lingkungan layanan pelanggan yang lain harus memungkinkan memiliki fleksibilitas dan kemampuan untuk melangkah keluar dari proses standar mereka, supaya toko aksesoris HP yang kecil tidak kalah sama toko aksesoris HP yang besar. Selanjutnya adalah 7 ITIL for Guiding Principle. Yang pertama adalah focus on value. Yang dimaksud focus on value pada poin ini adalah di mana suatu organisasi ini menentukan dulu siapa yang akan dilayani, yang kemudian melihatnya dari perspektif pelanggan agar nantinya bisa tercipta user experience atau customer experience yang diharapkan. Yang kedua adalah start where you are. Maksud dari poin kedua ini tentang melakukan perbaikan ulang, tidak harus memulai semua dari awal. Jangan ragu untuk kembali mengecek apa yang sudah ada, karena dengan memulai baru akan menghabiskan lebih banyak waktu dan atau biaya. Tapi, dengan kata lain, metode dan layanan yang sudah ada pun harus diukur dan diamati kembali untuk memperkecil timbulnya bias dan risiko dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah progress iteratively with feedback. Yang dimaksud pada poin ini adalah ketika menyelesaikan suatu pekerjaan, maka jangan langsung melakukan semuanya sekaligus. Alangkah baiknya dipecah menjadi beberapa bagian yang mudah dikelola dan dapat dijalankan serta diselesaikan tepat waktu. Dengan begitu, maka tenaga akan lebih terfokus pada hal yang dikerjakan, namun dalam setiap pembagiannya juga harus dievaluasi kembali agar tidak hilang fokus nilai yang diinginkan, dengan tanpa melupakan feedback yang ada agar setiap bagian tidak melenceng dari fokus yang ditentukan. Yang keempat adalah collaborate and promote visibility. Pada poin keempat, yang dimaksud dengan collaborate adalah inisiatif untuk melibatkan orang lain yang tepat dalam peran yang benar, supaya dapat membantu dalam menentukan keputusan dan meningkatkan keberhasilan jangka panjang. Yang dimaksud dengan promote visibility adalah suatu aktivitas analisis kritis yang dilakukan oleh organisasi seperti memahami aliran pekerjaan yang sedang berlangsung, mengidentifikasi hambatan dan kelebihan kapasitas,
dan mengungkap pemborosan. Yang kelima adalah think and work holistically. Pada poin kelima, think di sini memikirkan skema terburuk yang akan terjadi dalam suatu organisasi. Contohnya, keluaran yang diberikan organisasi kepada dirinya sendiri, pelanggannya, dan pemangku kepentingan lainnya akan terganggu kecuali jika organisasi tersebut bekerja secara terintegrasi untuk menangani aktivitasnya secara keseluruhan, bukan sebagai bagian yang terpisah. Dan work holistically adalah untuk manajemen layanan termasuk membangun pemahaman tentang bagaimana semua bagian organisasi bekerja bersama secara terintegrasi. Lalu yang keenam adalah keep it small and practical. Keep it small di sini adalah selalu menggunakan jumlah angka minimum untuk mencapai suatu tujuan. Pemikiran seperti ini harus digunakan untuk menghasilkan solusi praktis yang memberikan hasil yang berharga. Praktikal yang dimaksud adalah memahami dengan tepat bagaimana sesuatu berkontribusi pada penciptaan nilai. Misalnya, pekerjaan yang melibatkan kepatuhan terhadap peraturan mungkin tampak tidak penting bagi tim layanan yang menangani masalah pelanggan. Lalu yang ketujuh, optimize and automate. Pada poin yang ketujuh ada optimize and automate. Optimize di sini adalah membuat sesuatu menjadi efektif dan berguna sebagaimana mestinya. Sebelum suatu kegiatan dapat diotomatiskan secara efektif, itu harus dioptimalkan sampai tingkat apapun yang memungkinkan dan masuk akal. Dan automate biasanya mengacu pada penggunaan teknologi untuk melakukan langkah atau rangkaian langkah dengan benar dan konsisten dengan intervensi manusia yang terbatas atau tanpa campur tangan manusia. Namun, dalam bentuk yang paling sederhana, otomatisasi juga dapat berarti standarisasi dan penyederhanaan tugas manual, seperti mengidentifikasi aturan bagian dari suatu proses untuk memungkinkan keputusan dibuat secara otomatis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.